Hasil hitung cepat Pilpres menunjukkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul di semua lembaga survei dengan angka yang telak. Benarkah Jokowi Effect punya peran besar atas unggulnya paslon nomor urut 2 di quick count? Kita diskusi bahas ini. Usai pencoblosan, semua hasil lembaga survei menempatkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul di hasil hitung cepat. Angkanya tidak main-main, berkisar di 57 hingga 59%, jauh di bawah pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Setelah unggul di semua lembaga survei untuk versi quick count, Presiden Jokowi langsung mengucapkan selamat untuk Prabowo dan Gibran. Mereka bertemu malam harinya setelah hasil quick count diketahui. Udah, selamat gitu. Ketemu langsung udah. Kapan Pak? Malam ya? Malam. Berdua atau liburnya atau sama Pak Prabowo aja? Berempat. Siapa aja Pak? Siapa Pak? Bapaknya siapa? Ya, nggak usah sebut. Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar. Tapi Pak sudah berkomunikasi belum Pak dengan Ojo ke susu. Sabar. Pengamat politik menilai Jokowi Effect sangat berperan besar atas naiknya suara Prabowo Gibran, utamanya di wilayah yang selama ini didominasi oleh PDI Perjuangan. Saya kira kalau kita melihat hasil quick count Pilpres 2024 ya, terutama terkait dengan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tentu kita tidak bisa membantah ada faktor Jokowi atau yang sering disebut sebagai Jokowi Effect dalam konteks kemenangan ini. Bagaimana cara menjelaskannya? Pertama, tentu kalau kita melihat basis-basis pemilih di mana Prabowo Subianto selama ini kalah dalam 2 pilpres sebelumnya, misalnya di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah, termasuk di Bali yang kemudian disebut sebagai kandangnya Banteng, Bali dan Jateng, Prabowo Subianto dan Gibran mampu mengungguli 2 rival terdekatnya, bahkan 2 wilayah yang dianggap sebagai kandangnya Banteng. Saya kira Prabowo dan Gibran mendapatkan suara yang signifikan. Bagi saya, ini bisa menjelaskan betapa faktor Jokowi juga cukup dominan dalam hal ini. Yang kedua, tentu kalau kita melihat hasil pileg ya, Gerindra ini kan elektabilitasnya di pileg di bawah PDIP dan di bawah Golkar, dia dalam posisi nomor 3. Itu artinya apa? Secara kepartaian memang Gerindra ini seakan-akan perolehan suaranya tidak terlampau naik secara signifikan, tapi perolehan pilpresnya hampir mencapai 60%. Itu artinya itu artinya apa? Ini tentu ada faktor di mana pengaruh Jokowi, approval rating Jokowi yang cukup tinggi, hampir mencapai 80%, memberikan faedah elektoral kepada Prabowo, dan di situ karena ada faktor Gibran Rakabuming Raka. Guyuran bansos dengan anggaran yang besar oleh Presiden Jokowi juga dinilai sejumlah pihak mempengaruhi pilihan masyarakat menengah ke bawah. Ditambah lagi, pasangan Prabowo Gibran akan melanjutkan program bansos, BLT, dan lain sebagainya. Dramatik yang dibangun oleh Pak Jokowi kan bukan anggaran kecil ya. Misalnya di bansos saja kan 496 triliun ya, itu setara dengan 2 tahun COVID. Itu kan anggaran yang tidak main-main dan bukan main dan tidak kaleng-kaleng gitu. Anggaran yang digunakan, digelontorkan itu menjelang 14 Februari gitu. Apakah dalam bentuk beras 10 kilo, PLT 600.000 atau bantuan untuk El Nino dan seterusnya. Jadi ya itu pakai lengkap, bukan pakai hemat ya. Bayangkan 496 triliun. Persepsi anggapan publik seperti itu bahwa kalau misalnya nggak memilih Prabowo Gibran, maka program Jokowi seperti tidak berlanjut. Kan itu memang ditangkap publik. Nah, pasangan-pasangan seperti Ganjar dan Anies dianggap kemudian tidak mendukung programnya Pak Jokowi. Sehingga kalau nggak mendukung Pak Prabowo, maka BLT tidak dilanjutkan, bansos tidak dilanjutkan, raskin nggak dilanjutkan, bantuan-bantuan tunai lainnya nggak dilanjutkan. Bagi rakyat itu sangat sensitif dan sangat penting sekali bahwa mereka berpikir tidak bicara tentang nepotisme, bicara pelanggaran konstitusi, bicara tentang dinasti, abuse of power, tentang bicara kecurangan, bicara tentang moral. Mereka nggak. Rakyat ini kan hanya 15% yang tamatan kuliah kan, selebihnya kan banyak tamatan SMP, SMA kan.
Jadi isu-isu itu dianggap isu langitan, isu yang terlalu melangit dan tinggi dan tidak masuk ke dalam otak pikiran sadar mereka bahwa begitu pentingnya bantuan Raskin itu. Jadi kalau terkesan calon lain menolak, maka bagi dia itu merugikan mereka, sehingga mereka percaya itu. Jadi Prabowo adalah keberlanjutan dari Pak Jokowi. Jadi kalau nggak milih Prabowo, maka mereka mengkhawatirkan tentang masa depan mereka. Dari hasil penelitian, pengamat politik menilai pemilih Prabowo dan Gibran sebagian besar datang dari kelas menengah bawah yang jumlahnya sangat besar. Sementara pemilih Anies dan Ganjar justru datang dari kelas menengah atas. Pemilih Pak Prabowo itu kebanyakan pemilih yang anak yang tidak sekolah. Nah, sementara pemilihnya Anies itu adalah orang kuliah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari tipologi pemilih-pemilih itu, kalau melihat dari pendidikan ya banyak dari tamatan. Secara isu memang isu-isu pemilih, isu-isu yang misalnya nepotisme, demokrasi, kualitas demokrasi itu lebih dipahami oleh kelas menengah ke atas, dan itu ceruk segmennya ada pada pemilih Pak Anies Baswedan. Sementara isu-isu transaksional pragmatis tentang makan lah, tentang isi perut, jeroan isi perut, itu banyak kepada Pak Prabowo. Karena dari pendidikan mereka memang pemilihnya sangat berbeda sekali, sehingga cara pendekatannya juga berbeda. Tidak bisa Pak Prabowo menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, maka sederhanakan dalam bentuk bukan narasi tapi pada program. Nah, sementara Anies itu kan ada pada kekuatan narasi. Meskipun kita tidak boleh menyepelekan isu demokrasi, isu HAM, isu pelanggaran konstitusi, isu dinasti, abuse of power, isu kecurangan, isu penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan fasilitas negara, termasuk isu kenaikan gaji pensiunan guru, Bawaslu, Panwaslu, aparat desa, dan seterusnya dimobilisasi. Dan itu kan sebuah pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh juga dianggap remeh gitu. Bahwa meskipun memang pemilih Pak Jokowi ini terlalu percaya diri, atau termasuk pemilih Pak Prabowo, mereka sangat level confident bahwa serahkan kepada rakyat. Nah, serahkan kepada rakyat konteks itu, tamatan SD kita masih banyak, tamatan SMP kita masih banyak. Nah, cara berpikir mereka itu nggak seperti cara kita berpikir. Jadi, mereka itu berpikirnya tentang besok bagaimana bisa makan, itu yang dipikirkan. Nah, itu yang kemudian kenapa Pak Prabowo itu saya lihat sangat bisa membuat program-program yang betul-betul grassroots, yang mengambil ceruk orang-orang yang tadi penghasilan di bawah 700.000, karena dalam hasil survei Voxpol kemarin juga hampir 78% ya, jadi nggak main-main angkanya. Itu penghasilan orang Indonesia itu di bawah 700.000. Nah, itu yang kemudian membuat sulit kita untuk berpikir tentang memperbaiki demokrasi, tentang kualitas konstitusi, tentang moral, itu susah sekali. Karena belum sampai dalam benak publik, itu hanya akan mencerahkan kelas menengah ke atas. Dan itu jumlah jeroan atau kolamnya itu segmennya sempit sekali. Taktik untuk menang dalam sebuah kontestasi tentu diperlukan. Tapi jangan lupa, dalam sebuah proses kontestasi, pasangan calon juga dituntut untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada publik. Jangan hanya mengumbar janji manis. Saya Zeki Rahmat pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.